Nah, kemudian yang awal penting adalah foto bangunan dulu dan bisa dapat fotonya kemarin sesuatu banget gitu ya, karena kita jadi punya acuan, oh dulu tuh bentuk aslinya kayak begini, begitu. Syukur-syukur juga dapat gambar denah, tampak, dan juga potong. Tapi kalau misalkan nggak ada lama atau bisa atau misalnya di itu juga perlu untuk tahu. Jadi adalah untuk saat itu tuh pengalaman dan juga jadi jadi jenisnya mengumpul poin dua yang ketiga ini setelah dikumpulkan dan mungkin itu ternyata mewakili dari aktor terkenal misalkan atau ada ilmu pengetahuan dan juga informasi yang bisa kita temukan dari bangunan itu, sehingga secara nilai objek tersebut tuh menjadi bisa lebih bermakna atau lebih terangkat lah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada video tapi videonya cukup lama ya, jadi mungkin teman-teman bisa menikmatinya sambil santai. Oke, ada contoh videonya, coba saya putar. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah muncul belum ya videonya? Ini ya. Ini agak lama, jadi teman-teman kalau mau sambil minum, sambil makan silahkan. Jadi kita santai ya kuliahnya. Oke. Sampai 20 menit. Lawang Sewu, bangunan ikonik yang berada di jantung kota Semarang ini memiliki sejarah penting perkeretaapian Indonesia. Didesain dengan megah pada era kolonial Belanda, ternyata bangunan oh ya, jangan lupa sambil absen ya teman-teman. Pada arsitekturnya. Semarang memiliki beragam daya tarik para wisatawan, mulai dari wisata kuliner, budaya, religi, hingga cerita sejarah pada masa Hindia Belanda. Sebagai ibu kota Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 390 km persegi, atmosfer kota Semarang era kolonial masih kental terlihat. Ya, bangunan kokoh dan indah menghiasi jantung kota Semarang. Inilah bangunan 1000 pintu Lawang Sewu. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000 pintu. Nama ini disematkan oleh masyarakat Jawa sekitar karena bangunan peninggalan Belanda ini memiliki banyak pintu. Meski gedung yang dikelola oleh PT KAI sebagai museum kereta api sempat mangkrak dan tak terawat, kini Lawang Sewu menjadi salah satu magnet pariwisata andalan di kota Semarang. Memiliki nilai sejarah dan kemegahan gedung yang berarsitektur unik, Lawang Sewu terdaftar dalam bangunan cagar budaya.
didasari oleh undang-undang tahun nomor 5 tahun 92 tentang cagar budaya, lalu kemudian diperbaiki di undang-undang nomor 11 tahun 2010. Akhirnya kita berpikir untuk revitalisasi Gedung Lawang Sewu untuk menjadi lebih baik lagi, selain juga untuk menjadi ikon perusahaan dan juga untuk memberikan layanan dan edukasi kepada masyarakat. Sekitar tahun 2010 atau 11 setelah selesai dan Gedung Lawang Sewu kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya nasional yang baru saja di awal bulan lalu itu diberikan secara resmi oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Gedung seluas 2 hektar ini terdiri dari 3 lantai dengan 2 sayap yang membentang ke kanan dan ke kiri. Di museum ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah perkeretaapian dengan mengamati peninggalan masa penjajahan atau sekedar menikmati suasana dan keindahan arsitektur Lawang Sewu. Terlepas dari citra mangkrak, kumuh, dan mistis yang pernah ada, kondisi cantik Lawang Sewu saat ini adalah hasil konservasi besar-besaran yang dilakukan PT KAI. Revitalisasi sejak tahun 2009 yang telah melalui berbagai tahapan ini menghabiskan dana hingga 5 miliar rupiah. Kendala tentu paling utama adalah dana. Seperti poin bangunan besar, tentu butuh dana untuk perbaikannya juga besar. Lalu kemudian waktu itu mengenai ekspertis itu apa sih istilahnya? Pengalaman. Karena kita sama sekali awalnya tidak tahu apa itu konservasi, bangunan-bangunan tua, bagaimana caranya, termasuk juga pemahaman ya, apa sih pentingnya atau apa sih manfaat dari revitalisasi sebuah bangunan. Itu awal-awalnya kendala-kendala itu yang kita hadapi dan alhamdulillah sekarang sudah teratasi dan sudah cukup berhasil lah kalau kita bilang. Keberhasilan revitalisasi Lawang Sewu ini dapat terlihat dari data pengunjung. PT KAI mencatat, pada tahun 2011 terdapat sekitar 58.000 pengunjung dan terus meningkat di setiap tahunnya. Hingga di akhir tahun 2018 lalu, Lawang Sewu telah menembus angka 1 juta pengunjung. Jika dikalkulasi, rata-rata peningkatan pengunjung mencapai 150% setiap tahunnya. Bersoleknya Lawang Sewu berdampak positif bagi pariwisata dan potensi ekonomi di Kota Semarang. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menjelaskan bagaimana pengaruh meningkatnya wisatawan terhadap kondisi perekonomian Kota Lumpia. Dan begitu kalau banyak orang mendatangi Lawang Sewu, maka pasti sekitar Lawang Sewu ini menjadi sebuah tempat potensi yang aktif untuk aktivitas ekonomi. Orang menjual handicraft di situ, jual makanan ringan atau minuman, dan pasti mereka yang datang ke situ kan juga butuh transport. Ada taksi yang menuju ke situ, ada BRT, atau mereka mungkin pakai kendaraan pribadi, mereka bisa parkir. Akhirnya ada sebuah perputaran ekonomi di sekitar wilayah itu. Meskipun pengelolaan di bawah tanggung jawab penuh KAI, pemerintah Kota Semarang juga turut andil dalam merawat dan menjaga keindahan bangunan cagar budaya ini. Salah satunya dengan mengatur larangan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan sekitar Jalan Pemuda dan Pandanaran yang merupakan area Lawang Sewu. Selain itu, pemerintah Kota Semarang juga menyediakan fasilitas penunjang lainnya seperti transportasi dan kantong parkir demi kenyamanan para wisatawan. Dari tempat parkir di shelter Pekunden dan juga tempat parkir di Pasar Bulu ini, para pengunjung Lawang Sewu mereka bisa diantar dengan shuttle bus yang bisa dipakai secara gratis. Dan tahun ini kami sedang membangun gedung parkir di Pandanaran. Ketinggiannya ada 10 lantai, tapi yang buat parkir sekitar 6 lantai. Nanti bisa dipakai untuk pengunjung Lawang Sewu dan mereka nanti akan diantar dengan shuttle bus secara gratis. Gedung Lawang Sewu memiliki fungsi bangunan yang berbeda dari masa ke masa. Lantas, bagaimana sejarahnya dan peristiwa apa yang melekat dengan gedung ini?
Gedung Lawang Sewu berkaitan erat dengan sejarah perkeretaapian pertama di Indonesia. Kala itu, berbagai kebijakan ditentukan oleh politik di Parlemen Kerajaan Belanda, termasuk pengesahan Undang-Undang Perkeretaapian di Tanah Jawa pada tahun 1860. Maka, dibentuklah jalur kereta api pertama tahun 1863 yang menghubungkan kota Semarang Tanggung yang berjarak 26 km oleh sebuah perusahaan kereta swasta bernama NISM atau Nederland Indisch Spoorweg Maskapai. Fungsi kota Semarang menjadi penting karena dianggap strategis sebagai jalur yang dapat menghubungkan berbagai daerah pedalaman di Jawa untuk mengirim hasil perkebunan seperti gula dan rempah-rempah yang akan dikirim menuju Eropa melalui pelabuhan Semarang. Seiring dengan perkembangan ekonomi Semarang, NISM pun turut mendulang keuntungan. Kegiatan dan tugas yang dikerjakan pun semakin bertambah. Ibnu Murti, sejarawan yang meneliti perkeretaapian menjelaskan, untuk menampung segala aktivitas administrasi dan pegawai yang bertambah, NISM pun membangun kantor pusat baru yang sebelumnya berada di daerah Semarang Lama. NIS kan dari awal emang dia salah riset untuk membuat stasiun dan kantor pusat mereka. Ternyata tanah yang di kawasan Semarang Lama itu dia nggak cocok untuk dibangun bangunan besar gitu. Jadi dia bekas tanah rawa yang diguruk. Jadi kan kalau hujan lama-lama ambles dan emang berair. Karena mereka kesulitan itu, akhirnya dibuatlah kantor baru yang namanya Hofbureau Nederland Indisch Spoorweg Maskapai itu yang waktu itu sih masih ada di pinggir kota Semarang. Kan namanya sekarang Lawang Sewu. Semarang lamanya sendiri dia jadi stasiun gudang, stasiun penumpangnya dibikinin baru itu namanya stasiun Tawang. Megahnya gedung Lawang Sewu sebagai kantor NIS yang baru semakin menunjukkan kekuatannya sebagai perusahaan kereta api swasta yang sukses kala itu. Lawang Sewu menjadi kantor pusat yang digunakan untuk mengatur bisnis, percetakan, dan perencanaan perkeretaapian. Hingga di tahun 1942 sampai 1945, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang sebagai kantor Ryuku Sokyoku atau Jawatan Transportasi Jepang. Disinilah Jepang mengendalikan perkeretaapian se-Jawa Tengah. Tak hanya itu, tim ahli cagar budaya Semarang Cahyono Raharjo menambahkan, sebagian lahan Lawang Sewu juga digunakan sebagai tempat tahanan oleh Jepang. Tapi karena bangunan ini begitu luas, maka sebagian bangunan ini dipakai oleh Kanpetai. Kanpetai itu polisi militer sekaligus tentara rahasia, polisi rahasia Jepang. Dia sebenarnya di sebelah sana, tapi dia menggunakan gedung ini sebagai tempat tahanan Kanpetai. Nah, Kanpetai itu terkenal kejam. Jadi di sini dulu tempat tahanan dan tempat interogasi Kanpetai. Selain itu, pendapat lain menyatakan penjara tersebut berada di bagian bawah tanah gedung. Namun, fungsi bangunan Lawang Sewu untuk penjara tahanan masih menjadi perdebatan. Ibnu Murti menjelaskan, Lawang Sewu praktis hanya digunakan sebagai kantor administrasi kereta api sejak zaman penjajahan Belanda hingga Jepang. Kalau dari penelusuran saya, dari buku-buku dan dokumen dan wawancara itu, saya belum menemukan di bawah tanah ada digunakan sebagai penjara. Apalagi ada yang bilang sejak zaman Belanda dipakai untuk memenjarakan orang-orang Indonesia. Karena nggak mungkin, karena mereka pengusaha swasta, dan mereka nggak boleh memenjarakan orang seenaknya, kan itu kan ke ranahnya polisi sama pemerintah. Sedangkan di Jepang sendiri, di waktu zaman Jepang, itu cuman dijadikan kantor kereta api. Tahun 1945, saat kekuatan Jepang melemah pasca menyerahnya Jepang terhadap Sekutu,
Gedung Lawang Sewu diambil alih oleh Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA sebagai markas Komando Perjuangan. Namun, dalam mempertahankan gedung tersebut, AMKA membunuh seorang kepala eksploitasi Jepang dan membuat geram Kempetai dan Kidobutai, pasukan tentara khusus Jepang yang terkenal dengan kekuatan, kekejaman, serta persenjataannya yang modern dan lengkap. Kejadian tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi di kawasan Lawang Sewu dan Tugu Muda Semarang. Ya karena kalah kualitas persenjataan ya dengan cepat Semarang bisa dikuasai. Semarang bisa dikuasai oleh tentara Jepang. Salah satunya ya di Lawang Sewu itu waktu pertempuran 5 hari itu kan para pemuda kereta api itu banyak yang lari kabur dari kejaran Jepang ke Lawang Sewu. Jadi sepanjang halaman Lawang Sewu itu habis kena mortir gitu. Jadi dulu pernah ada pot bambu di dekat pintu masuk Lawang Sewu itu habis semua kena mortir. Yang tentara Jepang akhirnya berhasil merebut Lawang Sewu. Para pemuda Indonesia yang saat itu hanya bermodalkan bambu runcing diserbu dan kalah dalam sekejap. Pasca pertempuran tersebut, kondisi Gedung Lawang Sewu kacau balau dan banyak pemuda Indonesia berjatuhan menjadi korban di sana. Hingga akhirnya Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan maklumat untuk menghentikan tembak-menembak pada tanggal 17 Oktober 1945. Lawang Sewu dibersihkan serta jenazah para pemuda Indonesia dikuburkan di halaman Gedung Lawang Sewu. Tak lama setelah dikeluarkannya maklumat tersebut, Inggris pun datang dan Lawang Sewu diserahkan kembali ke pemilikannya ke tangan Belanda. Hingga penyerahan kedaulatan Republik Indonesia di tahun 1949, Lawang Sewu beralih fungsi sebagai kantor TNI Komando Daerah Militer 4 di Ponorogo. Dan di tahun 1994, Gedung Lawang Sewu beralih kepemilikannya ke PT Kereta Api Indonesia hingga saat ini. Menjadi salah satu bangunan yang dilestarikan, Gedung Lawang Sewu memiliki keindahan arsitektur yang syarat akan fungsi. Lantas, seperti apa sejarah lahirnya perpaduan arsitektur negeri kincir angin dan budaya Jawa tersebut? Gedung Lawang Sewu lahir dari dua arsitek muda Belanda bernama Klinkhammer dan Koendijk. Dengan memanfaatkan tenaga ratusan rakyat pribumi, bangunan ini dibangun selama 3 tahun, dari tahun 1904 hingga 1907. Semua bahannya diimpor dari Belanda, mulai dari batu granit sampai ukiran-ukiran itu dari Belanda, kecuali batu bata yang bikin di daerah sekitar Semarang. Dan salah satunya arsiteknya Tuan Klinkhammer dan Koendijk itu, mereka belum pernah ke Jawa dalam merencanakan Gedung Lawang Sewu. Jadi mereka hanya meraba-raba dari membaca buku-buku tentang Hindia Belanda dari perpustakaan di Amsterdam, sampai akhirnya jadilah rancangan terus dikirim ke Semarang. Semua bahan bangunan seperti batu dan kaca dibawa menggunakan kapal kosong yang nantinya digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti gula dan rempah setibanya di Indonesia. Sehingga fungsi dari bahan-bahan tersebut sebagai penyeimbang kapal yang berangkat dari Belanda menuju Indonesia. Menjadi bangunan peninggalan yang paling dominan di kota Semarang, ternyata Lawang Sewu juga mengandung unsur arsitektur lokal atau kerajaan Jawa yang terlihat dari atap balkon utama Gedung Lawang Sewu. Tapi Pak Cahyono, sebenarnya kalau kita melihat secara keseluruhan, gedung ini nih mengandung gaya arsitektur apa sih Pak? Jadi orang sering mengatakan bangunan kuno, padahal ini sebenarnya justru bangunan kantor pertama yang modern di Hindia Belanda pada waktu itu, sehingga dia tidak
pantang pada gaya-gaya yang berlaku di Eropa pada waktu itu yang lama. Ini sudah arsitektur modern yang rasional, tapi mereka memperhatikan situasi kondisi lokal Semarang, bukan hanya iklim, termasuk juga budaya. Makanya mereka kemudian menempatkan kala di atas gedung. Kala kepala raksasa yang biasa kita temukan di candi Jawa. Kala biasa ditemukan di atas pintu candi-candi Jawa dan dipercaya dapat menolak atau menangkal roh jahat yang akan masuk ke dalam candi atau sebuah bangunan. Selain kala, ada pula lambang swastika yang terlihat pada pilar-pilar bangunan Lawang Sewu. Swastika adalah salah satu simbol yang paling disucikan dalam tradisi agama Hindu dan memiliki arti kebaikan. Tak hanya indah, bangunan Lawang Sewu juga merupakan bukti kecerdasan arsitektur Belanda saat itu. Seperti kaca patri ini, kaca setinggi 3 meter dan terletak di lantai 2 ini memiliki kecantikan dan menjadi daya tarik utama gedung Lawang Sewu yang memiliki fungsi sebagai pemicu sirkulasi udara. Hal ini terjadi karena adanya kondisi hangat dari cahaya matahari yang masuk ke dalam gedung melalui kaca-kaca ini dan berganti dengan udara yang ada di dalam, lalu menyebarkan udara dingin ke seluruh bangunan. Kaca patri ini juga membuat ruangan tangga ini menjadi lebih hangat dari sekitarnya. Dan kita lihat di bangunan ini ada lorong di tengah itu. Nah, kaca patri, ruangan ini menjadi hangat, aliran udara berjalan di lorong-lorong tengah itu. Dari sini, kemudian naik ke atas itu kita bisa lihat itu berlubang-lubang. Nah, itu udara keluar. Jadi terjadi aliran udara yang terus-menerus untuk mendinginkan ruangan atau gedung, seluruh gedung ini. Menjadi spot yang paling dicari, kaca patri yang dibuat oleh seniman terkemuka asal Belanda ini menceritakan tentang masa kejayaan Belanda di tanah Indonesia dengan adanya simbol kota-kota besar Belanda, simbol kereta, dan simbol hasil perkebunan Jawa. Pagi hari merupakan waktu terbaik untuk melihat keindahan dari ukiran-ukiran kaca patri ini, karena posisi kaca yang dipasang tepat menghadap ke arah timur. Selain kaca patri, yang membuat bangunan ini memiliki sirkulasi udara yang baik adalah banyaknya pintu dan jendela yang ditata di sepanjang lantai 1 dan 2. Sirkulasi udara menjadi hal yang diperhatikan karena bangunan Lawang Sewu terletak di kota Semarang yang memiliki iklim tropis. Beranjak ke lantai 3, dari luar tak banyak yang mengira jika gedung Lawang Sewu memiliki 3 lantai. Ya, di lantai inilah disebut dengan ruangan bawah atap. Lantai ini menjadi salah satu bagian paling vital saat menjadi kantor pusat perkeretaapian Belanda. Karena di lantai inilah semua arsip penting dan berkas administrasi disimpan. Untuk memberikan perlindungan yang maksimal, seluruh atap Lawang Sewu yang merupakan tempat penyimpanan dibuat menjadi 2 rangkap. Nah, dulu memang dirancang sebagai tempat menyimpan arsip. Jadi di sini disimpan arsip karena sebagian besar arsip itu kertas, maka mereka sangat memperhatikan keamanan arsip itu dalam arti terhadap kain. Oleh karena itu, mereka membuat ruangan ini dulu atapnya itu rangkap, atap rangkap. Tapi kalau kita lihat sekarang atapnya tinggal 1. Ya untuk supaya kalau di atas bocor itu tidak langsung ke bawah, karena ya itu mengamankan arsip lagi. Lawang Sewu adalah salah satu bangunan yang perlu dilestarikan sebagai tempat mengingat perjuangan bangsa untuk kembali bangkit. Keindahan Lawang Sewu bukan hanya tentang mengagumi bangunan, namun menghargai nilai sejarah merupakan bagian penting dalam perjuangan bangsa. Warisan megah syarat akan nilai sejarah. Harusnya dijaga supaya nilainya tidak memudar begitu saja. Bukan hanya sekedar dinikmati sebagai objek wisata,
namun turut menjaga saksi bisu sejarah Nusantara. Ya, oke. Oke, itu tadi ada film ya, bukan film sih, kayak sekedar video lah gitu untuk memberikan ilustrasi orang itu dalam istilahnya apa ya, dalam melakukan proses konservasi itu melibatkan banyak orang. Jadi ada ahli sejarah, terus kemudian ada bahkan wali kota yang mungkin, terus ada apa istilahnya, pokoknya macam-macam lah gitu. Dan apa istilahnya, data-data yang dikumpulkan itu juga ternyata nggak cuma satu dua atau beberapa sumber aja atau berapa data aja, tapi ternyata sampai benar-benar dari awal terus sampai keadaannya sekarang tuh seperti apa. Jadi kurang lebih video tadi itu bisa menggambarkan ya kira-kira prosesnya seperti apa, secara apa ya, secara sekilas, terus kemudian juga hasil-hasil yang kita bisa peroleh itu kayak apa. Jadi itu tidak hanya sekedar mengumpulkan tapi juga mengkaji, sehingga diperoleh informasi dan juga ilmu yang itu tuh akhirnya bisa meningkatkan nilai dari bangunan itu. Kalau misalkan kita nggak tahu sejarahnya dari si Lawang Sewu itu ya tadi misalkan ya, tentunya nilai historisnya atau mungkin apa ya, nilai lainnya ya, termasuk nilai ekonomi dari si Lawang Sewu itu tidak akan setinggi sekarang gitu. Karena tadi di awal video itu kita bisa lihat ya bahwa ternyata Lawang Sewu itu penghasilannya lumayan banyak, meskipun biaya awal yang diperlukan untuk konservasi itu juga banyak ya, 5 miliar, tapi itu sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan dari hasil konservasi itu. Jadi seperti itu manfaat yang bisa kita peroleh dari langkah-langkah yang kita lalui sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah itu kita masuk ke tadi kan udah proses penetapan objek bangunan konservasinya ya. Kemudian kita masuk ke alur konservasinya. Nah, ini sebenarnya ada banyak step ya. Stepnya itu saya tulis 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang yang poin 4 aja gitu, karena poin 4 ini cukup banyak dan juga cukup detail gitu. Nanti untuk poin 5, 6, 7, 8 dan seterusnya itu kita akan bagi di part yang kedua. Gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang langkah keempat, yaitu tentang pendataan. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah pengukuran, penggambaran, dan juga identifikasi, kemudian yang ketiga adalah pemotretan, seperti itu. Nah, langsung aja. Nah, yang keempat adalah pendataan. Nah, pendataan itu yang pertama adalah persiapan ya, atau biasanya kita sebut dengan survei awal gitu. Nah, di sini tahap persiapan itu bisa berupa pendataan awal kondisi existing. Jadi kita kayak data-data kondisi existing gitu loh, bisa berupa kayak misalkan mengamati denah, tampak, dan juga ornamen-ornamennya gitu ya. Terus kemudian bisa juga berupa inventarisasi dan identifikasi elemen arsitektur, misalnya seperti penentuan jenisnya, jumlah, lokasi, material, bentuk, dan juga penomoran. Jadi kita tuh kayak apa ya, kasih kode-kode gitu loh. Misalkan jendela ini berarti kodenya J1 gitu. Terus habis itu naik pintu berarti P1, kemudian kalau ventilasi berarti V1. Nah, seperti itu. Kemudian kalau pilar berarti P1. Gitu-gitu. Jadi intinya kayak semacam di kode-kode itu supaya kita bisa tahu, oh misalkan pekerja yang perlu dirubah atau perlu dibenerin tiang nomor 1 jadi P1 gitu. Jadi kita punya kode-kode supaya lebih mudah mendatanya, seperti itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita buat daftar elemen berdasarkan sistem kode. Seperti itu. Nah, kemudian ini contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada denah gitu kan. Denah terus sebelah kanannya itu, nggak harus sebelah kanan, ini contoh aja ya. Jadi kita tuh kayak bikin tabel gitu kan. Terus nanti kita kasih fotonya kayak apa gitu kan. Terus kemudian kita data ukurannya dan sebagainya. Terus kita kasih kode misalnya P1. P1 itu ukurannya berapa, materialnya apa, posisinya di mana, dan sebagainya. Jadi sedetail itu ya teman-teman, karena seringkali kalau kita amati ya, bangunan Belanda dulu kan pintu jendelanya itu banyak ya, nggak cuman sedikit-sedikit kayak bangunan sekarang ya. Waktu itu kan hampir satu ruang itu mungkin tiap sisinya ada pintunya, atau bahkan mungkin tiap sisinya ada jendelanya gitu kan. Jadi seringkali pintu dan jendela itu sangat banyak, dan kadang-kadang ventilasinya itu juga terpisah gitu ya. Jadi antara pintu sama ventilasi di atasnya itu terpisah. Jadi perlu kita kode-kode supaya objeknya itu benar-benar secara detail kita punya rinciannya kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu
kita melakukan tahap yang kedua ya, yaitu pengukuran, penggambaran, dan juga identifikasi. Yang pertama kita coba lakukan pengukuran dulu. Mohon maaf ya, lagi motong keramik. Jadi mohon maaf kalau suaranya saingan sama orang motong keramik. Oke, jadi tahap kedua ini ada pengukuran, penggambaran, dan juga identifikasi. Nah, untuk pengukuran sendiri, kita tuh bisa mengukur dengan acuan gambar skematis. Kemudian kita juga bisa menciplak ornamen. Jadi maksudnya mengukur dengan acuan gambar skematis itu kita kayak semacam mengukur tapi pakai apa ya, kayak kira-kira dulu gitu loh. Karena kan seringkali bangunan Belanda yang gede-gede itu kan tinggi ya, atapnya, langit-langitnya tinggi dan lain sebagainya, sehingga agak susah untuk kita tahu ukuran fisiknya itu berapa. Jadi kita semacam kayak bikin skema ukurannya dulu, oh perkiraan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru kita proses lebih lanjut seperti itu. Kemudian yang kedua ada penjemuran ornamen. Nah, jadi kalau kita amati itu kan kalau bangunan-bangunan banget ada ornamen yang mewakili gaya-gaya tertentu ya. Kayak pertemuan yang lalu tuh ada gaya Art Deco, ada Destil, kemudian ada macam-macam lah pokoknya. Dan itu mewakili gaya tertentu yang perlu kita tuh harus tahu atau perlu untuk kita dokumentasikan. Nah, untuk bisa meniru atau mendokumentasikan ornamen itu kan kalau kita gambar kira-kira kan agak susah ya. Jadi seringkali kita tuh harus menjiplaknya dulu pakai kertas, istilahnya kertas transparan dulu, kertas roti gitu ya. Jadi kita jiplak pakai kertas itu, kemudian setelah dibawa turun ke bawah gitu kan hasil jiplakannya, kita sorry ya, banyak sekali hari ini gangguannya ya gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita jiplak dulu, kita manjat ke atas, kita jiplak pakai kertas roti. Nah, setelah dibawa turun, kita trace ulang atau kita rapiin ulang pakai komputer gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga identifikasi bahan bangunan. Jadi kita tuh kayak dikerok gitu ya, misalkan plesterannya kita kerok sedikit supaya kita tuh tahu oh dalamnya tuh apa, terus campuran finishingnya tuh pakai apa dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang terakhir juga ada pengukuran dengan teodolit. Teodolit itu kayak itu loh, kalau kalian pernah lihat biasanya anak sipil atau anak geografi gitu ya, yang pakai kayak tripod gitu di pinggir jalan. Nah, itu seperti itu alatnya. Jadi supaya kita tuh tahu kira-kira bangunan ini sempat mengalami istilahnya ambles atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa tahu ketinggian permukaan tanahnya itu terhadap bangunan, seperti itu. Itu ya. Biasanya pengukuran teodolit ini tidak hanya sekedar pas awal konservasi ya, tapi dilakukan secara berkala supaya kita tuh bisa memantau apakah bangunan ini ambles atau enggak, khususnya di kota-kota pesisir ya, kayak Kota Lama Jakarta itu ya, terus kemudian Kota Lama Semarang itu secara berkala setidaknya setiap tahun ya pasti dilakukan pengukuran itu supaya kita tuh bisa tahu apakah mengalami penurunan istilahnya bangunan itu ambles apa enggak kayak gitu. Itu ya. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Jadi sampai manjat-manjat begitu supaya kita bisa menjiplak ornamen-ornamennya dan juga kita tahu bahan-bahan yang ada di atas-atas itu kayak apa. Ini contoh proses jiplaknya ya. Jadi benar-benar orang tuh manjat gitu loh. Seringkali kan ornamennya tuh posisinya di langit-langit ya, atau mungkin di atap ya, atau mungkin di mana ya, di bawah tritisan dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu manjat, dijiplak pakai kertas roti, kemudian setelah dibawa digambar ulang yang lebih skalatis. Kalau ini foto-foto zaman dulu pas belum ada CAD ya kali ya, jadi masih pakai meja gambar dan lain sebagainya. Seperti itu, ini contoh-contohnya. Jadi benar-benar alatnya tuh basic gitu ya, kayak pakai kertas roti, kemudian dijiplak pakai spidol dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk identifikasi bahan itu kita ambil sampel gitu. Jadi kita kayak tadi saya sebutkan tuh ya, kalau misalkan dinding berarti dikerok, kita supaya tahu campurannya itu apa, bahan dasarnya itu apa dan lain sebagainya. Kemudian kalau kayu supaya tahu jenis kayunya sama usianya itu juga perlu dikerok. Jadi apa ya? Jadi tahu ini kayu jati atau kayu apa dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga tahu cat yang paling recommended supaya bangunan ini tuh awet catnya itu juga apa, seperti itu. Nah, kemudian juga biar tahu apakah dalamnya tuh ada keropos atau enggak, itu biasanya kita harus istilahnya apa ya, ambil satu sampel yang untuk dibelek atau dibuka gitu loh. Ya, gitu, atau mungkin sekedar untuk ditusuk-tusuk gitu loh supaya tahu oh ini kayaknya masih keras atau udah dalamnya keropos. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini contoh gambaran di bawah ini contoh alat teodolitnya tadi. Jadi untuk mengukur apa ya, kontur atau ketinggian permukaan tanahnya itu ya. Nah, kemudian
selanjutnya yaitu penggambaran ya. Tadi kan pengukuran udah ya. Kemudian ada penggambaran. Nah, penggambaran sebenarnya standar-standar aja ya. Jadi kita tuh yang pertama adalah kita mengukur grid kolomnya dulu dalam proses gambar ya, supaya kita tuh tahu kira-kira pola, struktur, dan juga tata ruang dari bangunan yang mau kita dokumentasikan ini untuk dikonservasi kemudian itu kayak apa gitu. Karena ibaratnya paling mudah atau paling kita bisa mengidentifikasi skala dari bangunan itu untuk ditransformasikan menjadi sebuah gambar itu ya kita mengukur grid kolomnya gitu. Jadi kita tahu kalau grid kolomnya itu ukurannya jaraknya berapa kali berapa, misalkan 5 kali 5 gitu ya, kita jadi tahu kira-kira proporsi gede dari bangunannya itu sekitar berapa sih kayak gitu. Jadi yang pertama adalah kita bikin grid dulu atau bikin sumbu untuk menentukan koordinat lokasi seperti itu. Nah, kemudian biasanya skala yang digunakan itu untuk detail, untuk gambar detailnya itu 1:5 sampai 1:20. Jadi ada aturannya ya untuk gambar detail kayak misalnya detail jendela, detail pintu dan lain sebagainya itu ada range-nya antara 1:5 sampai dengan 1:20 supaya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil sehingga gambar ornamen detailnya itu bisa tetap tergambar seperti itu. Nah, kemudian untuk block plan, side plan, denah tampak potongan, denah atap, pola lantai, pola plafon dan lain sebagainya itu skalanya biasanya aturannya adalah range 1:100 sampai 1:500 seperti itu. Nah, kemudian setelah gambar denah dan lain sebagainya secara garis satu selesai dan gambar detailnya itu juga sudah selesai. Nah, kita ada gambar tambahan yaitu aplikasi gambar ornamen. Jadi gambar ornamen itu adalah gambar-gambar istilahnya gambar tentang hiasan-hiasan atau pola-pola yang ada di bangunan itu yang tidak bisa kita bikin gambar teknisnya gitu. Jadi kan kadang-kadang ada yang saking melengkungnya gitu ya, atau mungkin meliuk-liuknya, atau gambar hiasannya itu kayak hiasan patung gitu ya, kayak gambar orang, wajah orang atau wajah hewan dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang nggak bisa dibikin gambar teknis ya. Nah, itu kita cukup di blad tadi terus kemudian kita retrace aja gitu. Seperti itu namanya aplikasi gambar ornamen. Nah, setelah itu lengkap, kita cek ukuran-ukuran itu di lapangan gitu. Kita cross check lagi apakah sudah benar proporsional atau belum gitu ya. Nah, alat-alat yang digunakan standar ya, gambar kayak kertas, pensil, penghapus, spidol dan lain sebagainya. Kemudian ada meteran. Nah, meteran itu macam-macam. Ada fotogrametri, kemudian ada laser digital yang itu loh, yang kita pakai laser biar bisa tahu ukurannya berapa. Nah, cuman kalau zaman dulu kan belum tahu ya. Belum ada laser digital ya, jadi mereka pakai meteran yang panjang gitu. Kalau zaman dulu meteran sampai 50 meter gitu. Seperti itu. Kemudian alat penunjang. Nah, alat penunjang itu juga penting ya. Contohnya misalkan scaffolding. Kalian ada tahu nggak scaffolding itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu mungkin di sini? Mungkin yang lulusan SMK mungkin tahu scaffolding itu apa? Ini alat penunjang yang selalu kita pakai loh kalau bangun sesuatu. Ada yang tahu scaffolding itu apa? Jadi scaffolding itu alat atau besi-besi yang biasa kita gunakan untuk penekan gitu loh, untuk manjat-manjat gitu loh. Misalkan kalau kalian cermati ada orang bangun gitu ya, pasti kan kayak ada semacam entah biasanya kadang dari bambu, terus kadang kalau misalkan proyeknya tuh besar biasanya dia pakai besi gitu kan. Itu tuh untuk manjat-manjat, untuk tukangnya manjat ke atas gitu loh, itu namanya scaffolding. Itu biasanya disewain sih itu. Seperti itu. Jadi perlu ya scaffolding itu. Kemudian ada tali temali, safety climbing tool, tangga plastik dan lain sebagainya seperti itu. Gitu. Itu alat-alatnya ya. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau sekarang mungkin alat-alatnya tambah lagi yaitu komputer ya. Kalau dulu mungkin belum ada. Nah, kemudian metode yang digunakan yaitu yang pertama adalah digitalisasi gambar ya. Karena ibaratnya kita perlu segala sesuatu untuk istilahnya nggak harus nggak selamanya itu fisik tuh ada, tapi kita tuh perlu untuk semacam file atau digitalisasi gambar itu supaya nanti bisa kalau waktu perlu tinggal di print doang gitu. Jadi kalau dulu mungkin digitalisasi itu cuma kayak semacam di scan ya dan lain sebagainya, tapi kalau sekarang kita bisa reproduksi pakai CAD dan lain sebagainya. Jadi selain gambar manual juga perlu untuk di redraw atau dipindahin ke digital supaya bisa mudah untuk diduplikasi seperti itu. Kemudian juga memakai nomor kode yang sama untuk setiap elemen arsitektur. Maksudnya kayak di kode-kode tadi, misalnya itu berarti V1, jendela J1, ventilasi berarti V1 dan lain sebagainya. Jadi lebih mudah. Nah, kemudian juga yang nggak kalah penting adalah memakai sistem grid dan garis sumbu. Jadi ada garis sumbu X, Y gitu loh. Jadi supaya kita tahu koordinat lokasi persis titik yang mau kita
konservasi atau mungkin ada satu titik tertentu yang rusaknya parah gitu, kita tuh komunikasinya antar tim konservasi itu lebih mudah. Jadi kita bisa bilang, oh itu loh di koordinat X1 Y2, nah berarti merujuk ke gambar atau posisi yang ada di sini, sehingga kita tuh bisa tahu atau kita tuh bisa lebih tepat dalam menentukan tempat yang untuk atau tempat yang atau posisi yang akan perlu treatment khusus gitu, atau kerusakannya beda gitu dan lain sebagainya lah, seperti itu. Jadi intinya lebih untuk memudahkan dalam koordinasi. Nah kemudian juga metode yang tidak kalah penting adalah perbandingan gambar lama dengan gambar baru. Makanya penting untuk kita tuh tahu foto lamanya atau gambar lamanya itu supaya kita tuh bisa membandingkan mana yang asli dan mana yang udah tambahan kayak gitu, dan juga sebagai acuan dalam kita mendevelop atau menentukan perubahan dari bangunan itu gitu ya. Nah kemudian hasil dari pengukuran dan penggambaran ini tadi secara keseluruhan itu adalah berupa gambar bestek bangunan lengkap dengan detail elemen arsitektur dan juga ornamen. Maksudnya gambar bestek itu ya gambar denah tampak potongan, detail dan lain sebagainya. Jadi gambar basic gitu loh, seperti itu. Itu ya. Nah contohnya adalah seperti ini. Ini contoh gambar detail hasil dari pengukuran. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi kan ada ornamen yang nggak bisa kita bikin gambar teknisnya ya. Jadi ya sekedar kita gambar tok karena bentuknya tuh abstrak atau melengkung-melengkung. Nah itu hasilnya ya contohnya seperti ini, gambar yang atas gitu ya. Seperti itu. Jadi cukup gambar dua dimensionalnya aja. Seperti itu. Ya, terus nah itu tadi udah tahap keempat, tapi poin yang kedua gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah dari pengukuran penggambaran identifikasi itu adalah identifikasi ya. Jadi sorry ini babnya agak banyak jadi agak susah menjelaskannya. Jadi intinya poin yang langkah keempat, tapi poin yang kedua yaitu kan pengukuran penggambaran dan juga identifikasi. Tadi pengukuran udah, penggambaran udah. Nah sekarang yang terakhir adalah identifikasi plus verifikasi. Nah bersamaan waktu penggambaran itu tadi, maka akan dilakukan juga verifikasi ukuran di lapangan, terutama jika ditemukan pada waktu penggambaran ukuran tersebut tidak sesuai. Jadi kayak istilahnya tuh ya tuh cross check ulang lah intinya. Identifikasi dan juga verifikasi itu kayak cross check ulang dari gambar yang udah kita produksi itu. Jadi misalkan kita kan kayak tadi saya sebutkan itu kan, kita tuh proses menduplikasi gambar itu sampai manjat-manjat terus sampai pokoknya itulah, jadi agak susah, repot gitu ya. Jadi seringkali kita itu gambarnya tuh kadang sok nggak teliti atau mungkin sekedar kira-kira dan lain sebagainya ya. Jadi setelah kita kumpulkan itu, kita gambar yang udah jadi kita verifikasi ulang, kita cek lagi berdasarkan apa yang bisa kita lihat langsung gitu ya. Jadi misalkan contohnya kayak posisi titik lampu, saklar, saluran air dan lain sebagainya. Jadi kayak item-item atau peretilan yang bisa kita cross check secara visual itu kita cek lagi seperti itu setelah dilakukan pengukuran dan juga penggambaran gitu sih, supaya hasilnya lebih akurat. Itu ya, itu yang langkah keempat poin kedua. Nah sekarang langkah keempat poin ketiga, yaitu yang tidak kalah penting adalah pemotretan ya. Jadi setelah identifikasi, ngukur, gambar, duplikasi dan lain sebagainya, itu yang tidak kalah penting dan tidak boleh dilupakan adalah pemotretan gitu ya. Jadi baik pemotretan itu maksudnya sebelum diapa-apain gitu ya, sebelum di intervensi maupun nanti selama prosesnya, itu pun juga harus ada dokumentasi gitu. Jadi prosesnya misalkan kita ngerok cat, terus ngerok lapisan dinding dan sebagainya, itu juga harus didokumentasi supaya terbukti bahwa kita tuh melakukan sesuatunya itu sesuai dengan prosedur kayak gitu. Nah itu seperti itu ya. Nah pemotretan itu tuh bisa meliputi segala aspek yang kita lakukan, yaitu bisa mulai dari lantainya, dindingnya, kemudian atapnya, bahkan sampai ornamen-ornamen detail yang peritilan itu, seperti itu ya. Nah bahkan mungkin bisa juga foto itu berupa skalanya makro ya, misalnya kayak suasana interior itu kayak apa sebelum diintervensi gitu kan, terus kemudian setelah diintervensi jadinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya satu skala ya, tapi dari skala yang paling kecil banget, peritilan banget, sepele banget, sampai sesuatu yang makro banget gitu. Itu perlu untuk kita dokumentasikan supaya kita tahu. Iya. Nah, oke, mungkin materi hari ini sampai segitu. Insya Allah akan bersambung di minggu depan. Oke ya, oke mungkin sampai sini. Ada yang mau bertanya mungkin? Maaf ya, ini agak belibet jelasinnya soalnya materinya agak banyak.
itu, dan cabang-cabangnya itu juga banyak sekali gitu. Yang saya baca tadi agak belibet menjelaskannya. Tapi intinya kebayang ya maksudnya ya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan terkait materi atau tugasnya atau objeknya. Silahkan, kita masih ada waktu sekitar 15 menit ya malah. Ada yang mau bertanya mungkin? Pak, izin bertanya, Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya belum nyala. Ya, oke. Makasih ya Mas, udah diingetin. Sorry tadi tiba-tiba laptop saya mati gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin ada yang mau bertanya atau konsul tentang tugasnya atau objeknya yang udah kalian temukan mungkin. Boleh loh. Saya izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Ya, saya Faisal dari kelas A. Izin bertanya mengenai tugasnya kemarin, Pak. Itu kan Ya. tugasnya itu kita bisa dibilang mengkonservasi lah. Itu dibuat paper seperti itu ya, Pak? Jadi dibuat paper sesuai format atau layoutnya jurnal sinektika yang share ke kalian itu. Oke, Pak. Izin bertanya lagi. Ah. Untuk revitalisasi, Pak. Hmm. Kan di revitalisasi itu kita bisa merubah bangunan yang dikonservasi itu, tetapi memang tidak drastis. Nah, sejauh apa kita bisa mengubah bangunan tersebut gitu, Pak? Batas-batas apa gitu yang kita itu nggak boleh sampai di situ gitu untuk melakukan revitalisasi itu, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Pak. Ya, oke, pertanyaan bagus ya. Jadi kalau kalian mau merevitalisasi gitu ya, kalau sebentar, mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu. Kalau misalkan konservasi itu kan ibaratnya benar-benar ya wes
menjaga bangunan itu sesuai benar-benar persis kayak aslinya gitu ya. Tapi kalau revitalisasi itu dia dijaga seperti aslinya plus penambahan fungsi baru atau fungsi yang lebih sesuai supaya matching atau bisa bermanfaat untuk aktivitas sekarang gitu kan. Jadi kayak kalau revitalisasi itu ada kayak semacam penambahan-penambahan gitu kan. Nah, kriteria penambahan-penambahan apa yang diizinkan adalah penambahan-penambahan yang sifatnya tuh nggak merusak. Yang pertama nggak merusak uh, elemen-elemen yang asli gitu. Misalkan kalau kalian ada bangunan tambahan, masa tambahan gitu ya, kalau bisa nggak dempet atau nggak nempel dengan bangunan asli yang perlu dikonservasi, tapi mungkin ada jaraknya, misalkan berapa meter, kemudian ada berapa, pokoknya ada jaraknya lah gitu, itu seperti itu. Terus kemudian itu yang pertama, jadi nggak merusak ya. Terus kemudian yang kedua, tidak mendistraksi bangunan yang mau ditonjolkan atau bangunan asli yang mau dikonservasi itu. Jadi misalkan ada bangunan tambahan itu ya, itu mungkin dari segi skalanya atau dari segi lokasinya itu kalian benar-benar pikirkan supaya nggak misalnya kayak nggak saingan dengan bangunan yang dikonservasi gitu loh. Jadi keberadaan bangunan yang asli itu tetap yang lebih menonjol gitu. Jadi bangunan yang tambahan itu hanya istilahnya kayak semacam sebagai background atau sebagai pelengkap aja. Jadi intinya ada 2 poin itu sih. Gitu. Yang pertama tidak merusak, nggak boleh merusak ya. Tidak merusak itu bisa dengan cara tidak nempel, tidak dempet, terus tidak pokoknya seperti itulah. Terus kemudian yang kedua adalah tidak tidak mengganggu atau tidak mendistraksi baik secara visual maupun secara tata ruang dari uh, bangunan yang asli yang dikonservasi itu. Itu Mas Faisal. Bayang nggak maksudnya? Oke, Pak. Izin bertanya lagi ya, Pak. Boleh nggak Pak? Misalkan di bangunan tersebut beberapa materialnya lah itu misalkan perlu diganti, sementara untuk materialnya itu sudah susah dicari gitu Pak di masa sekarang. Nah itu kalau diganti itu apakah boleh dan syaratnya itu seperti apa gitu Pak untuk penggantiannya itu? Ya, kok di realnya ya di lapangan ini kan kita hanya misalnya ide ya. Tapi kalau di realnya lapangan itu biasanya boleh hanya dengan melalui proses dokumentasi dan juga pengarsipan kayak tadi saya sebutkan itu. Jadi sebelum diganti itu tuh kita benar-benar dokumentasi yang asli seperti apa, materialnya apa, kondisinya seperti apa, kemudian benar-benar di data gitu ya kenapa kok perlu diganti dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita arsipkan seperti itu, kita dokumentasikan seperti itu, kita rembuk gitu dan sebagainya, terus akhirnya diputuskan untuk diganti. Nah, itu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting ada sebelum diganti itu ada pendokumentasian dan juga kajian yang lengkap kenapa kok dia harus diganti kayak gitu. Jadi boleh sebetulnya prakteknya kayak gitu. Itu kan kayak tadi di video itu ya, di video kan tadi di Lawang Sewu itu di yang lantai etik atau loteng itu kan kalau kalian lihat kan kebanyakan dari besi-besi baja gitu ya. Padahal dulunya ada kayunya. Jadi kombinasi nggak cuma besi baja atau karena kan dulu besi baja itu kan mahal sekali ya dan masih jarang gitu. Jadi itu ada kombinasi kayu juga di situ. Kalau kalian browsing foto-foto lama itu atapnya kan ada dua lapis ya seperti yang tadi disebutkan di video itu. Nah, salah satunya tuh pakai kayu, jadi kombinasi antara pakai kayu sama pakai baja gitu. Ya kemudian karena kayunya itu udah udah kayak yang kropos atau lapuk dan lain sebagainya itu akhirnya diganti baja atau besi semua kayak gitu. Itu boleh, yang penting ada dokumentasinya gitu. Itu kalau di realnya ya. Gitu. Tapi kalau di paper kalian nanti boleh-boleh aja, yang penting kalian sebutkan urgensinya kenapa kok itu diganti gitu. Itu ya, syukur-syukur ada dokumentasinya juga. Itu ya Mas Faisal ya. Rencananya mau Makasih. ambil apa Mas Faisal objeknya? Saya stasiun balapan Pak. Stasiun Solo Balapan ya. Oh ya, itu udah banyak yang dirubah ya. Stasiun Solo Balapan ya. Itu objek yang cukup menarik kalau menurut saya gitu. Oke. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan Mas. Ya. Hmm. Ya.
Sebenarnya memang saya belum oh ya, oke. Ya, terima kasih Mas. Ini saya langsung menjawab ya. Jadi sebetulnya memang saya belum menulis secara rinci ya kira-kira target UTS itu sampai mana, UAS itu sampai mana, tapi saya sampaikan aja langsung di sini. Untuk tugasnya ini sebenarnya sampai UAS gitu ya. Jadi UAS tuh targetnya kalian udah apa ya, setidaknya udah ready submit untuk di Sinektika gitu ya. Itu untuk UAS. Terus kemudian untuk UTS itu minimal kalian udah fix atau udah mantep objeknya mau di mana gitu kan. Terus kalian udah sampai bab apa ya, bab teori-teori itu loh. Jadi istilahnya mungkin bab yang kedua gitu. Jadi kalian udah sampai kajian teori gitu. Jadi nanti untuk UTS itu kan tinggal ngumpulin gitu. Tapi kalau misalkan kalian UTS besok mau lebih dari itu, udah sampai mana ya pembahasan atau bahkan mungkin udah selesai, ya itu monggo-monggo aja silahkan gitu. Gitu ya. Jadi apa ya, sesuai dengan kecepatan progres kelompok masing-masing lah gitu. Itu, dan mungkin saran saya, pilihlah objek yang kalian tuh nggak perlu bikin surat izin gitu. Karena pengalaman tahun lalu ya itu seringkali banyak yang akhirnya ganti atau ngulang tuh karena pas mereka udah lapangan itu harus minta surat izin ini itu dan lain sebagainya, akhirnya malah repot sendiri. Jadi pilihlah objek yang kalian tuh gampang atau leluasa aksesnya gitu ya. Itu kebayang nggak Mas Ubay? Sama-sama Mas. Rencana ambil objek apa Mas Ubay? Juga oke. Itu bisa ya aksesnya, kamu nggak kesulitan kan? Nanti coba dicek ya, yang penting harus lancar, nggak boleh sulit nanti. Kalau sulit aksesnya nanti kamu tengah-tengah tiba-tiba harus ganti kan repot gitu, malah mubazir gitu ya. Terus kemudian juga alasannya kenapa kok berupa paper dan juga disubmit di Sinektika ya supaya supaya kalian tuh nanti tulisan kalian tuh benar-benar bisa terpublikasi dan bisa masuk ke CV-nya kalian. Jadi nggak mubazir gitu loh, nggak sekedar ngumpul tugas ya wes gitu kan, eman-eman ya. Jadi mungkin kualitasnya juga diperhatikan, kemudian juga data-datanya yang lengkap, foto-foto gitu ya. Kalau misalkan kalian kesulitan atau nggak terlalu pintar atau nggak terlalu apa ya passion nulis gitu ya, itu kalian bisa kali dengan perbanyak gambar-gambar, jadi fotonya yang banyak, terus gambar dinahnya itu juga mungkin yang banyak dan lain sebagainya. Jadi ngakalinnya adalah dengan memperbanyak gambar gitu. Kalau menurut saran dari saya gitu, supaya nggak kopong gitu ya intinya itu. Jadi nanti kalian bisa bagi-bagi tugas, misalkan satu kelompok ada 3 orang misalkan, mungkin ada yang bagian bikin gambar dari CAT, terus kemudian ada bagian dokumentasi, ada yang bagian nulis, ada yang bagian cari referensi literatur dan lain sebagainya. Mungkin bisa bagi-bagi seperti itu sehingga lebih dalam dan juga lebih mudah gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi mungkin? Ada lagi? Terkait tugas atau materi atau objek silahkan ya, mumpung kita ada kesempatan untuk diskusi gitu. Jadi kuliahnya santai, kita kayak cerita-cerita aja terus sambil diskusi dan lain sebagainya. Jadi slow lah pokoknya. Yang penting ilmunya atau informasinya itu nyampe gitu. Ada lagi mungkin? Boleh Mas, silahkan. Nah, oh ya, betul. Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi untuk platform itu nggak ada ya, karena ibaratnya kita tuh tugasnya bukan kayak tugas mingguan gitu, tapi cuman tugas yang saat dikumpulkan UTS dan juga UAS gitu. Jadi dan itu pun ngumpulnya fisik ya gitu. Jadi langsung ke ke dosen gitu. Jadi kita nggak pakai OL atau psikologi gitu sih Mas. Tapi kalau misalkan kalian merasa perlu, ya boleh kita diskusikan gitu. Kira-kira gimana, perlu gitu nggak menurut kalian? Menurut saya sih kayaknya ya ada manfaatnya pasti, tapi kayaknya nggak terlalu perlu ya, karena tugasnya hanya dikumpulkan saat UTS dan juga UAS gitu. Kalau materi bisa langsung saya share di WA aja gitu, karena bisa kalian langsung download gitu. Itu ya Mas. Nanti kalau ada masukan atau apa, boleh aja kalian langsung usul gitu. Nanti kita diskusikan. Itu Mas Ubay.
Oh ya, oke. Grup dari WA ya, oke. Ya, oke, sama-sama. Ya. Ada lagi mungkin? Oh ya, karena kebetulan psikologi sama open learning yang kita pakai biasanya itu kan juga kayak ada semacam kuotanya gitu ya. Jadi nggak benar-benar nggak benar-benar bisa kita gunakan dengan leluasa gitu loh ceritanya teman-teman. Jadi terpaksa beberapa dosen itu mereduksi dengan ya udah pakai WA aja gitu. Itu ceritanya begitu gitu ya. Oke, ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Silakan. Boleh, nggak apa-apa, santai Pak Mas. Wah, mhm, mhm. Ada. Jadi ibaratnya kalau materi-materi itu kan insya Allah semua akan ditampilkan sebelum UTS. Ini sambil teman-teman simak ya. Jadi nanti setelah UTS itu lebih ke arah konsultasi gitu. Jadi kayak semacam kuliahnya tuh nggak ada materi kayak tadi saya presentasi itu enggak, tapi ya wis kayak cuman ya nggak cuma sih kayak kita tuh sharing-sharing gitu nanti kalian presentasi gitu. Jadi setelah UTS itu kalau sebelum UTS saya yang ngisi gitu ya sama Pak Alfa gitu. Nanti setelah UTS kalian yang ngisi gitu. Share screen kalian presentasi papernya kalian pakai file paper itu gitu. Nanti kita cross check kurangnya apa yang bisa ditambahin apa dan lain sebagainya seperti itu. Itu Mas Ubay. Gitu ya. Oke, sama-sama. Pertanyaannya bagus ya. Terima kasih Mas Ubay. Ada lagi mungkin atau mau menambahkan boleh? Mumpung kita bisa saling berdiskusi hari ini gitu. Mas Mas Adi Wiraparku mungkin atau Mbak Taskia atau Mbak Saritsah ada pertanyaan mungkin? Sudah cukup jelas ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan tambahan kalian nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan, santai aja pokoknya untuk chat entah di grup WA atau Japri monggo silahkan itu ya, karena pengalaman tahun lalu itu banyak yang aktif gitu loh, maksudnya aktif untuk entah Japri atau di grup WA gitu menanyakan, Pak kalau objeknya kayak gini gimana, Pak kalau misalkan ada kendala gini gimana dan sebagainya, sehingga mereka bisa lanjut gitu ya. Oke, saya harap untuk yang kelas ini nanti insya Allah akan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke gitu ya teman-teman, karena udah jam 9:04, nanti siap-siap gantian dengan kelas CD. Mungkin saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja via WA gitu ya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.